Kami kembali terhubung dengan atau melalui sambungan telepon dengan Flight Instructor and Citation V Pilot, Kapten Gema Guryadi. Selamat sore, Kapten Gema. Selamat sore. Baik, terima kasih. Tadi tampaknya sinyal kurang bersahabat ya untuk komunikasi kita. Jadi saya akan ulangi lagi pertanyaan saya terkait dengan apa saja dari kacamatanya Kapten terkait dengan kemungkinan yang membuat pesawat Sriwijaya RSJ 182 ini bisa jatuh. Oke. Pemirsa, saya ucapkan bela sungkawa, kiranya Tuhan memberikan penghiburan buat keluarga dan kita bisa terus move on melalui ini. Perlu saya sampaikan disclaimer ya Fani, bahwa semua yang akan kita bedah ini merupakan sebuah analisa yang belum masuk di dalam kesimpulan. Karena kesimpulan itu nanti adalah wilayah daripada NTSB atau NTSC, dalam hal ini KNKT kalau di Indonesia. Dan pada saat ini kita tahu bahwa KNKT akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena mereka harus mengikuti prosedur dari Annex 13 ataupun CASR 830 ya. Kalau nanti NTSB turun, maka dia akan mengikuti FAR, Federal Aviation Regulation 830. Nah, tapi kita juga tahu bahwa saat ini dengan adanya teknologi dari ADSB, melalui flight radar kita bisa mendapatkan data sekunder yang bisa digunakan untuk membuat analisis secara konstruktif, sistematik, dan objektif untuk mencegah adanya spekulasi liar daripada masyarakat melalui dunia maya. Ya. Jadi diharapkan kita akan mencoba sedetail mungkin, seakurat mungkin untuk memberikan jawaban, dan ini bukan konklusi. Oleh karena itu perlu saya sampaikan juga bahwa kalau yang ditanya adalah resiko yang terjadi, ini kenapa sih kok pesawat ini bisa gini? Apa sebabnya? Ya, jawabannya adalah yang namanya accident itu pasti terjadi bukan karena satu faktor. Dan seringkali masyarakat selalu pada umumnya hanya mempoin satu faktor. Pilotnya tidak kompeten, pesawatnya tua, maintenance-nya jelek, dan seterusnya. Padahal kalau kita mengetahui tentang Swiss cheese model, bahwa resiko itu muncul karena satu yang kecil berhubungan seperti mata rantai menjadi sebuah accident yang besar. Nah, kalau dikatakan apa sebabnya, jelas ini adalah sebuah accident yang katastrofi, dan berdasarkan pengalaman selama ini kita melihat daripada NTSB report, ada beberapa kategori daripada jenis accident. Yang pertama adalah contoh yang paling populer adalah CFIT, Control Flight into Terrain, di mana apabila pesawat ke gunung terus kemudian ditabrak, itu adalah jenis CFIT accident. Tapi kita tahu bahwa SJ182 ini tidak terbang di dalam pegunungan, sehingga ini masuk di dalam kategori loss of aircraft control yang bisa dibuktikan melalui data-data ya dari secondary data tadi ya, behavior daripada pesawat yang mulai dari ketinggian 10.900 akhirnya menghujam ke bawah, putar 30 derajat ke kiri sampai akhirnya crash ya dalam waktu hanya 1 menit, itu adalah yang bisa kita simpulkan sementara kemungkinan besar loss of aircraft control. Nah, apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai loss of aircraft control? Ada beberapa hal ya, menurut teori aviation itu ada 7 hal. Salah satunya adalah adanya sistem malfunction, terus kemudian mungkin pilotnya incapacity, mungkin dua-duanya pass out gitu, atau ada malicious interference, ada explosion internal, mungkin ada membawa bahan kargo yang sensitif, terus kemudian ada explode, atau eksternal, mungkin ada petir misalnya yang menyambar. Nah, ini yang nanti akan dibuktikan melalui flight data recorder dan cockpit voice recorder. Perlu diketahui bahwa flight radar ini sangat bagus, bisa membantu kita, tetapi memiliki limitasi-limitasi. Contohnya misalnya data yang bisa kita tarik daripada ADSB dari flight radar ini terbatas masalah waktu. Anda tidak akan bisa dapat data yang sangat detail hingga sampai microsecond misalnya. Sedangkan kita tahu kejadian ini di 07.40 UTC atau GMT, ya itu plus 7 berarti 14.40, kejadian cuma 1 menit. Itu mulai dari 10.900 feet, pesawat itu tiba-tiba drop dengan vertical speed minus 4.500, berputar ke kiri, kemudian drop minus 27.000 feet per minute, minus 30.000 feet per minute, terus kemudian sempat naik lagi ke atas plus 22.000, ini yang weird banget, ya sampai pada akhirnya crash. Nah, ini yang nanti akan dipecahkan oleh NTSB. Okay. Tetapi dari semua itu kita tahu bahwa ini adalah loss of aircraft control. Baik, Kapten, kalau misalnya kita kita analogikan itu, perbandingkan komparasi dengan jenis transportasi umum lainnya gitu, misalnya seperti mobil. Biasanya kan kalau misalnya kita berkendara, ketika kita merasa ada keanehan, itu bisa menjadi semacam alarm gitu untuk menentukan langkah atau strategi apa ke depannya dari pilot. Nah, kalau misalnya bicara mengenai pesawat, kira-kira untuk Anda dari kacamata Anda sebagai pilot, ketika menerbangkan pesawat, keanehan apa saja yang bisa dideteksi dari awal begitu? Pesawat ini ada sesuatu yang harus dicari penyebabnya, atau saya memutuskan untuk tidak menerbangkan pesawat ini. Ada nggak sih untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan force majeure atau juga accident yang seperti tadi Kapten Gema katakan?
This is beautiful question ya. Perlu Anda ketahui bahwa pesawat itu didesain dengan redundancy system yang berlapis-lapis. Artinya redundancy itu adalah sistem backup antara satu sistem utama dengan sistem standby yang sangat terprogram, tersistemasi, terkonek satu dengan yang lainnya. Dan pilotnya sendiri itu di-training untuk menghadapi abnormal situation. Yang paling berbahaya untuk high altitude flying dan high speed airplane seperti 737 dan mostly pesawat jet yang lainnya, itu juga ada training yang namanya upset recovery. Jadi pesawat itu terkadang bisa terjebak dalam satu kondisi, dia loss of control, dan bagaimana si pilot ini bisa menghandle itu, mereka setiap 6 bulan sekali sudah di-training di situ. Untuk bicara mengenai alarm atau awareness terhadap problems, percayalah bahwa di dalam pesawat itu ada annunciator lights, ada lampu-lampu indikasi yang menunjukkan bahwa memang pesawat ini sedang ada problems. Dan problem itu memiliki beberapa lapis, tingkat urgency-nya, limitasinya itu jelas ada SOP-nya dan ada checklist-nya. Contoh saja misalnya kalau Anda menghadapi engine failure, mesinnya mati satu, itu yang dispekulasi oleh orang lain semua. Saya pernah mengalami engine failure, saya even pernah crash in the real world ya. Nah, semua itu ada tatanannya untuk bagaimana kita menghadapi situasi tersebut agar kita benar-benar bisa selamat dan kita bisa mengikuti seluruh prosedur itu agar kejadiannya tidak menjadi katastrofik. Engine failure itu menjadi satu fatal accident. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa di dalam dunia aviation itu selalu dibuat yang namanya sistem backup, dan ini yang saya percaya semua orang pada akhirnya sudah di-training dan manufaktur pesawat juga sudah melakukan itu. Berarti semuanya sudah sesuai standar kan, manufaktur Semua pesawat? sudah, Oke. udah tentunya. Dan kalau kita mengacu kepada 737 MAX ya contohnya, waktu itu sempat crash dan akhirnya ditemukan bahwa pilotnya sendiri nggak punya referensi untuk dia itu bisa mengendalikan MCAS problem itu karena memang tidak pernah di-training dan tidak pernah ada di buku. Ya, terus bagaimana? Akhirnya kita tahu bahwa ternyata memang Boeing yang memiliki problem dan untungnya sekarang ya kita bersyukur akhirnya 737 MAX sudah di return to service dari FAA dan kemudian negara-negara lain juga udah ikut sertifikasi termasuk Indonesia. Oke, semoga proses identifikasi ini bisa terbuka ya dengan ditemukannya black box atau dari hasil evaluasi kalau black box nanti ditemukan. Kapten Gemma, ini juga muncul spekulasi yang cukup liar ya, Bis, kalau misalnya kita ngelihat lini masa, kemudian juga warganet semacam menganalisis gitu secara mandiri atas penyebab jatuhnya, kemudian juga kondisi yang terjadi pada saat kejadian. Tapi kalau misalnya dari saksi mata sendiri mengatakan ada api yang muncul ketika pesawat tersebut mulai menuju ke arah permukaan laut dan terjadi ledakan di permukaan laut. Apa kira-kira analisa yang bisa Anda tangkap dari sana? Ini agak sulit sekali dan memang harus dibuktikan melalui flight data recorder. Kita nggak bisa berspekulasi ya tentang hal ini. Kalaupun memang ada percikan api, kalau kita mau berpikir secara common sense, kalau percikan api itu bisa muncul even pesawatnya crack saja atau wingnya saja patah dan fuel di dalam pesawat 737 itu diisinya di wing, di sayapnya. Itu ada integral tank namanya, itu diisi pesawat itu berisi berton-ton bahan bakar dan ketika sayapnya patah hanya karena dia mengalami penurunan yang drastis, mengalami gravity yang luar biasa, terus gesekan dari metal itu saja kena daripada fuel yang masih banyak karena itu baru take off, itu saja bisa menjadi percikan api. Jadi kalau dikatakan ada yang berspekulasi ini teroris ada bom, itu terlalu jauh. Dari percikan saja bisa, atau impact dia kepada laut dengan ketinggian seperti itu 27.000 feet, 30.000 feet per menit, itu meledak itu sudah wajar gitu ya. Jadi ini masih sulit untuk kita detect ledakan itu apa gitu. Dan tidak perlu lagi ya mengeluarkan spekulasi liar, lebih baik menunjukkan empati pada keluarga korban. Dan kalau misalnya Anda mau memiliki satu terstruktur kerangkanya untuk beropini, ikuti. Makanya saya dengan senang hati karena saya saat ini sebagai FAA Safety Training Provider Representative. Terjadi aviation accident, itu merupakan tugas saya untuk mengedukasi supaya dari sisi pilot, tidak ada pilot yang sempurna, tidak ada pilot itu yang pinter. Kita semua adalah human dan human itu terbatas dengan human factor. Sehingga kita harus keep aware, kita humble, kita terus belajar ya. Dan juga untuk masyarakat supaya mereka tahu bahwa Anda tidak bisa justifikasi, tidak boleh menuduh bahwa ini karena itu. Ingat, yang namanya accident itu mata rantai dan tidak, ini sangat mengerikan sekali untuk Anda ketahui kalau kita tidak aware dengan potensi risk. Oleh karena itu melalui edukasi seperti ini, melalui CNN yang support masyarakat, tidak ada lagi nanti bisa berkurang spekulasi liar, bahkan ada yang bilang ditabrak alien segala macam. Please,
come on, ya, back to make common sense. Dan Anda bisa lihat video air crash investigation, Anda bisa download kecelakaan-kecelakaan sebelumnya, NTSB punya report yang begitu baik. Anda bisa pelajari bagaimana mereka mengkonstruksi sebuah investigasi. Baik, terima kasih atas literasi dan juga informasinya Kapten Gemma Guryadi pada sore hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.